Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, halaman 284. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, qauluhu wa kullu dhi wilayatin kal maliki. Dan setiap orang yang dia memiliki kekuasaan, wilayah itu kekuasaan. Kekuasaan apa maksudnya? Kekuasaan terhadap barang tersebut. Paham belum? Orang yang sudah memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut kal maliki, dia seperti pemiliknya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum enggak punya barang tapi pemilik barang mewakilkan. Pokoknya semua barang ini tak serahkan ke antum untuk antum jual. Atau antum yang jualkan. Berarti apa? Dia sudah berkuasa terhadap barang tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya. Nah, orang yang dikuasai ini atau orang yang barakallahu fikum yang dia sebagai wakilnya ini, dia sepenuhnya seperti pemiliknya. Faham maksudnya? Faham enggak Nisa? Jadi orang yang sudah punya kekuasaan, yang kekuasaan tersebut sumbernya dari pemilik barang, maka dia seakan-akan pemilik aslinya. Faham? Ini alhamdulillah. Kita lihat, hadil qaidatu ats-tsaniyatu, ini kaidah yang kedua, fil bait dalam pantun, kullu man lahu wilayah bil wad' aw bis syar' fa innahu kal malik, masyaallah. Kata beliau, setiap orang yang dia punya kekuasaan bil wad', baik dengan peletakan, diletakkan oleh pemilik barangnya, kamu sekarang yang ngurusin barang ini untuk dijual, diizinkan oleh pemiliknya, berarti dia penguasa sekarang, berkuasa terhadap barang tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya setelah peletakan, au bisyara' atau secara syariat. Secara syariat nanti ada pembahasannya. Secara syariat itu maksudnya apa? Secara dalil dia memang dia berhak untuk barakallahu fikum melakukan transaksi atau akad kepada siapapun karena dia bagikan pemiliknya. Nah, kita lihat nanti. Ai aqduhu nafid, maksudnya transaksinya, akadnya dianggap sah, nafid, terlaksana. Wa dalil hadhil qaidah, dalil kaidah ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nikah, adalah ucapan Rasulullah SAW berkaitan masalah pernikahan. Fa in istajaru fasultan waliyun man la waliyalah. Kalau seandainya mereka masih nah barakallahu fikum bertikai atau berselisih, nah maka pemimpin, sultan, penguasa atau pemimpin adalah walinya orang yang tidak punya wali. Wali hakim istilahnya. Kalau enggak punya wali sama sekali menggunakan wali hakim. Kalau zaman sekarang pihak KUA biasanya. Paham ya? Zaman sekarang pihak KUA. Kalau misalkan dia enggak ada orang tuanya, pamannya juga enggak ada, paman dari jalur bapak ya. Kemudian adik laki-lakinya juga enggak ada, saudara laki-lakinya juga enggak ada, anak laki-laki enggak ada. Terus kemudian perempuan itu mau nikah, walinya siapa? Menggunakan wali hakim namanya. Wali hakim itu wali dari pemerintah. Kalau zaman sekarang pihak KUA. Tapi yang akurat ya, yang akurat dan keamanah, bukan barakallahu fikum yang sembarangan. Kita lihat sini. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Artinya apa? Dan jangan kalian memberikan kepada orang-orang bodoh harta-harta kalian yang Allah Subhanahu wa taala telah barakallahu fikum menjadikan kalian itu adalah apa? Adalah pengurusnya dan juga yang barakallahu fikum menguasainya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan diberikan kepada orang-orang bodoh yang mereka tidak punya ilmunya berkaitan masalah harta tersebut. Dikhawatirkan nanti tidak diletakkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini adalah apa? Adalah ketika orang yang semula bukan pemiliknya tapi dia berkuasa terhadap barang tersebut dikarenakan diizinkan oleh pemiliknya atau diizinkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Contohnya, barakallahu fikum, ada anak yatim, anak kecil, dia ada orang muslimin ngasih harta ke dia, dia pegang sama pengurusnya. Dipegang sama pengurusnya. Harta itu milik siapa? Milik pengurusnya atau milik anak yatim tadi? Milik siapa? Milik anak yatim tadi atau milik pengurusnya? Milik anak yatim tadi. Nah, pengurusnya ini boleh menggunakan demi keperluan anak yatim tadi itu, walaupun enggak izin gitu loh. Paham belum? Nah, karena syariat sudah mengizinkannya. Nah, barakallahu fikum, dan syariat melarang untuk kita memakan harta anak-anak yatim kecuali dengan unsur yang benaran itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, wal auliya salatu anwa. Sekarang auliya itu wali. Nah, barakallahu fikum, itu ada 3 macam atau 3 jenis. Wali itu maksudnya adalah orang yang berkuasa dalam
barang tersebut, berkuasa seputar barang yang akan dia jual atau yang akan dia adakan akad atau transaksi, itu maksudnya ya, wilayahnya wilayah itu. Al-awwal pertama, man wilayatuhu sabitah bisyara', yaitu orang yang wilayah itu maksudnya adalah kekuasaan dia itu terhadap suatu barang itu ditetapkan oleh syariat. Paham ya? Jadi yang pertama ini adalah orang yang dia menguasai suatu barang itu tapi ditetapkan oleh syariat, bukan dari pemiliknya. Lakinnaha wilayatun 'ammah kal hakim, ya kan? Akan tapi itu adalah wilayah yang sifatnya umum. Umum itu maksudnya apa? Maksudnya itu barakallahu fikum, taruhlah kalau seandainya negara, misalnya negara ya, kalau seandainya negara itu kan ada yang namanya semacam qadhi atau hakim yang dia dari kalangan penguasa lah. Kekuasaannya sifatnya umum yang nanti barakallahu fikum melaksanakannya demi kepentingan rakyat sipil atau yang semisalnya. Yakni al-qadhi, kal hakim yakni al-qadhi. Seperti hakim yaitu al-qadhi. Al-qadhi ini kan umum sifatnya, setiap orang ada permasalahan larinya ke qadhi. Bagaimana caranya nanti menuntaskan, memberikan solusian gitu. Fa innalahu wilayatan 'ammah asbataha lahu syara'. Maka qadhi tersebut, hakim tersebut, dia memiliki kekuasaan yang umum sifatnya dalam perkara-perkara yang tertentu ya. Walaupun umum di negaranya sendiri gitu loh. Ada negara orang lain sudah lain lagi pembahasannya. Yang telah ditetapkan oleh syariat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nikah, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan masalah pernikahan, fa in istajaru yakni awliya al-mar'ah. Kalau seandainya mereka sampai berselisih dan juga sampai barakallahu fikum saling mencurigai atau yang semisalnya, maksudnya wali-wali wanita tersebut, maksudnya wali-wali wanita jadi wali untuk menikahkan perempuan tersebut, fa sultan waliyun man la waliyalah. Maka sultan, pemimpin pemerintah, penguasa itu wali bagi wanita yang tidak punya wali. Dikenal wali hakim namanya. Wali apa? Wali hakim. Kalau sekarang pihak apa tadi? KUA. Apa itu KUA? Adalah kantor apa? Kantor urusan agama. Naam. Wa hadza tasarrufuhu shahih, dan ini perbuatan dia itu benar, dianggap benar. Wa wilayatuhu sabitah bi asl syara', dan kekuasaan dia menguasai perkara tersebut barakallahu fikum telah ditetapkan barakallahu fikum secara syariat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama barakallahu fikum dia punya kekuasaan yang sifatnya umum seperti wali hakim atau seperti qadhi dalam perkara-perkara tertentu, seperti misalkan masalah pernikahan atau masalah yang semisalnya, itu kalau enggak ada walinya maka sepenuhnya kembali ke wali hakim tadi itu. As-tsani yang kedua, man wilayatuhu sabitah bi asl syara' lakinnaha wilayatun khassah. Kawaliyul qusar wa waliyul yatim. Barakallahu fiikum. Ini penting. Yang kedua, orang yang wilayahnya, wilayah kekuasaannya itu ditetapkan secara syariat tapi wilayahnya khusus, enggak umum seperti yang pertama tadi itu. Seperti wali untuk anak yatim, ya kan? Seperti wali untuk anak yatim, anak fakir, paham ya? Barakallahu fiikum, anak miskin. Itu walinya khusus untuk anak yatim. Khusus untuk apa? Orang miskin misalkan. Paham maksudnya ya? Jadi ditetapkan oleh syariat tapi secara khusus. Alladzi yajibu alaihi an yatasarraf bimal yatim bima huwal aslah, ya kan? Yang wajib bagi dia untuk menggunakan harta anak yatim tersebut dengan apa? Dengan perkara atau perbuatan yang lebih pantas. Dia boleh menggunakannya tanpa seizinnya. Boleh menggunakan tanpa seizinnya. Taruhlah dia adalah pengurus anak yatim misalkan. Ada muslimin ngasih anak yatim 10 juta misalkan. Pengurusnya ini boleh menggunakan tapi untuk keperluannya, Pak. Untuk keperluan anak yatim tadi itu. Bukan untuk pribadi ya. Itu diperbolehkan walaupun enggak izin anak yatim tadi itu. Paham belum ini? Bisa. Paham salah ya? Jadi diperbolehkan karena sudah apa? Sudah dapat ketetapan barakallahu fikum terhadap dengan apa? Dengan syariat. Liqauli ta'ala, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun menggunakan harta anak yatim kembalinya kepada anak yatim lagi. Faedah dan juga fungsinya. Paham maksudnya? Contohnya anak yatim itu kan masih kecil enggak bisa apa-apa. Barakallahu fikum, masih kecil enggak bisa apa-apa. Ketika itu dia dapat bantuan 10 juta. Sama pengurusnya 10 juta ini dipakai untuk apa? Tanam modal misalkan. Kemudian hasilnya itu dikasihkan ke anak yatim, boleh. Tapi kalau dimakan sendiri yang haram. Paham ya? Ada larangannya kan? Barakallahu fikum seperti itu. As-salis yang ketiga, man wilayatuhu sabitah bi idnin minal malik. Yaitu orang yang kekuasaannya itu ada
ditetapkan, sudah diizinkan, nah barakallahu fikum, dari apa? Mendapat izin dari pemiliknya. Ini jelas hal ini. Kalau dapat izin dari pemiliknya ada 3 nanti. Ada yang namanya wakil, ada yang namanya barakallahu fikum al-wasi, orang mendapatkan wasiat, ada yang namanya nadhir. Nadhir itu pengawas. Paham ya? Nanti akan kita lewati. Maksudnya apa? Yang ketiga ini maksudnya dia mendapatkan kekuasaan menguasai barang sepenuhnya, tapi diizinkan oleh pemiliknya. Paham ya? Dapat izin dari pemiliknya. Paham belum? Kalau pertama sama kedua tadi dapat izin dari siapa? Syariat. Paham soalnya? Pertama kedua tadi dapat izin dari mana? Dari syariat. Kalau yang ketiga ini dia dapat izinnya menguasai barang tersebut dari pemiliknya langsung. Paham belum nih, Hasan? Ayo kita lihat. Kata beliau, wa huwa aidan salatu anwa', dia juga terbagi menjadi 3 macam. Pertama al-wakil, ya kan? Al-wakil. Perwakilan. Ada bosnya, ada wakilnya. Kalau bosnya enggak ada, wakilnya yang kerja. Contohnya gitu ya. Wal wakil wa huwa man barakallahu fikum udhina lahu bitasarruf fil hayah. Masyaallah. Wakil itu maksudnya yang diizinkan untuk dia melakukan atau berbuat suatu perbuatan terhadap barang tersebut fil hayah, ketika dalam keadaan masih hidup. Karena nanti kalau sudah meninggal kembali ke keluarganya, kembali pada keluarga yang pemilik barang tersebut, yaitu ahli warisnya. Kalau yang meninggal itu maksudnya adalah pemilik barangnya. Ya ini kan wakil. Jadi orang punya harta, orang punya usaha, diwakilkan oleh si fulan. Nah, itu berarti dapat izin sepenuhnya. Nah, kama wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam Urwah ibn Ja'ad radhiyallahu anhu an yashtariya lahu udhiyatah bidinar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Urwah bin Ja'ad untuk membelikan untuknya apa? Sesembelihan dengan dinar. Fashtara bidinar syatain. Kemudian Urwah bin Ja'ad membelikan untuk Rasulullah barakallahu fikum 2 kambing dengan apa? Dengan 1 dinar, dapat 2 kambing. Namanya wakil. Contohnya ada muslimin di Sumatera ngomong, ana insyaallah tahun ini mau korban tapi di Jogja aja, soalnya Sumatera udah banyak yang korban. Berkorban apa? Berkorban hewan ya, bukan korban perasaan ya. Barakallahu fikum, korban hewan. Barakallahu fikum, akhirnya dia mewakilkan. Sekarang tak transfer uangnya ke antum ya fulan, Mahmud namanya. Orang Jogja ini namanya Mahmud. Ditransfer, barakallahu fikum, dia senilai dengan 2 harga kambing. Kalau untuk belikan dapat 2 kambing. Dikirim ke Mahmud. Nah, Mahmud namanya apa namanya? Wakil. Mahmud itu namanya wakil. Sudah sah dia menggunakan harta yang ditransfer oleh muslimin tadi itu untuk beli kambing, dia sah dia. Paham ya? Nah, karena dia wakilnya. Paham belum ini? Paham masalah wakil ya, salah ya? Perwakilan seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Contoh yang lain ada enggak contoh yang lain? Ada. Misalkan dia tugasnya jaga malam. Kemudian malam itu dia ada keperluan yang sangat, nyuruh orang, tolong malam ini antum yang jaga dulu ya. Pekerjaan anak wakilkan ke antum yang kerjakan dulu. Nanti kalau bulan depan ada gajian, antum tak kasih. Untuk apa? Untuk yang antum jaga malam ini. Paham belum ini maksudnya? Berarti wakil namanya. Jadi dia jaga sepenuhnya. Kalau misalkan dia biasanya yang tugas jaga ini setiap malamnya mengelilingi rumah, mengelilingi pondok, terus sekeliling semua diputarin, dia juga harus sama. Karena dia wakilnya. Karena apa? Karena wakil itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan amanahnya, sehingga nanti ketika dapat gaji, kemudian dapat pemberian juga layak untuk dikasih. Paham belum ini? Bukan malah jagakan malam ini, ternyata dia tidur di depan pintu misalkan. Berarti kan otomatis apa? Enggak amanah. Karena wakil harus amanah ya, wakil harus amanah. Naam. Contoh lain kita lihat sini atau kisahnya tadi, sambungannya tadi. Jadi saat itu Rasulullah mewakilkan Urwah bin Ja'ad untuk membelikan kambing dengan 1 dinar. Ternyata dibelikan dapat 2 kambing. Fa ba'a wahidatan bidinar, kemudian beliau menjual barakallahu fikum 1 kambing dengan 1 dinar. Wa raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin wa dinar. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dengan apa? 1 kambing dan plus dinar. Paham belum? Rasulullah cuma ngasih apa? Tak wakilkan tolong belikan kambing. Dikasih 1 dinar Rasulullah. Diberi Rasulullah 1 dinar, dibelikan kambing 2 kambing, dapat 1 dinar dapat 2 kambing. Akhirnya Urwah bin Ja'ad ini menjual kambingnya, yang satunya jual laku 1 dinar, balik kepada Rasulullah. Titipan tadi itu, paham ya? Titipan apa tadi? Kambing dikasih Rasulullah plus bawah 1 dinar itu. Untung enggak Urwah bin Ja'ad ini? Untung enggak itu? Untung kan 1 dinar dapat 2 kambing. Kemudian satunya tadi dijual
laku 1 dinar, pulang dalam keadaan 1 dinarnya masih utuh punya Rasulullah SAW, kemudian membawa 1 kambing juga. Kita lihat sini. Faqala Nabi SAW, Allahumma barik lahu fi bai'ihi, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah berkahilah untuk dia di dalam transaksi jual belinya. Karena orang itu kalau jual beli jujur itu insya Allah berkah. Nah, walaupun untungnya sedikit gak masalah, tapi jujur. Jangan jual beli tapi bohong, nipu, paham ya? Nah, kalau misalkan palsu ya ngomong palsu. Jangan karena ragu-ragu ngomongnya aspal, asli tapi palsu katanya. Allahul musta'an. Tapi harus jujur. Paham ya? Jujur. Kalau ori ya bilang ori, kalau campuran bilang campuran. Paham ya? Menjual madu Masya Allah kentalnya luar biasa, ternyata dicampur sama oli. Madunya. Kentalnya luar biasa memang, tapi kan nyiksa nanti. Nah, orang akan tertipu nanti ya kalau seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Jadi kalau jual beli jujur pokoknya. Untung sedikit enggak masalah, tapi kan berkah itu loh. Tapi jual beli bohong untung banyak ya rusak itu loh. Merusak persahabatan, merusak juga apa barakallahu fikum pasaran, merusak juga apa? Naam sifat dan kriteria orang tersebut. Allahul musta'an. Naam barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi apa kata beliau sini. Fa kana la yabi' syai'an illa na barakallahu fikum illa ribha fihi hatta turab. Masyaallah. Akhirnya setelah Rasulullah mendoakan, bayangkan, doa Rasulullah dikabulkan ini. Ya Allah berkahilah na barakallahu fikum untuk siapa tadi? Urwah bin Ja'ad tadi itu di dalam jual belinya. Ternyata apa? Maka dahulu waktu itu Urwah bin Ja'ad ini kalau setiap kali jual beli, na'am barakallahu fikum, melainkan beliau itu untung hatta walaupun apa tanah. Maksudnya apa? Walaupun sedikit untung itu loh. Paham ya? Karena doa Rasulullah SAW tadi itu. Naam. Bid'awatin Nabi SAW fahuna tasarrufun lakin bi'idnin Nabi SAW. Maka di sini ada tasarruf. Nah barakallahu fikum, perbuatan dilakukan oleh siapa? Urwah bin Ja'ad tadi, tapi dengan seizin Rasulullah SAW. Paham ya? Aslinya kalau nggak dapat izin kan nggak boleh. Tapi kenapa Urwah bin Ja'ad justru apa? Justru membelikan kambing dengan dinar tadi karena sudah diizinkan. Tolong belikan kambing dengan 1 dinar ini. Kan perwakilan namanya. Namanya apa? Perwakilan namanya. Nah barakallahu fikum. Ayo. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Faham soalnya ya perwakilannya? Diperbolehkan tidak tadi Abdurrahman? Boleh enggak? Boleh ya. Nah, tidak haram, boleh. Yang kedua, al-wasi. Yang kedua adalah apa? Al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Ana wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, rumah yang di belakang gudang itu, paham ya? Tolong dijual, hasil jualannya dikasihkan ke pondok pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah misalkan. Paham ya? Itu wasiatnya. Yang diwasiati ini otomatis apa? Ketika orang yang berwasiat tadi meninggal, dia langsung apa? Langsung menjual rumah yang di belakang gudang tadi itu. Paham ya? Padahal rumah siapa itu? Rumah orang yang meninggal kan, tapi karena wasiat, dia boleh apa? Boleh bertindak, berbuat sesuka dia karena posisinya apa? Posisinya dia mendapatkan wasiat. Intinya menjual sesuai dengan amanahnya. Dijual, hasil jualannya ditaruh mana tadi? Sumbangkan ke pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Itu contoh saja. Contohnya seperti itu. Kita lihat. Yang kedua al-wasi, wa huwa man udhina lahu bitasarruf ba'dal maut. Al-wasi itu orang yang mendapatkan wasiat, yaitu orang yang diizinkan untuk berbuat atau bertindak dengan barang tersebut setelah kematian. Paham ya? Setelah kematiannya. Mafhum salah ini Ibrahim? Ya na'am barakallahu fikum, upayakan dipahami, jangan sampai ada yang gagal paham atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Yang ketiga an-nadhir. Yang ketiga adalah nadhir. Nadhir itu pengawas. Paham ya? Pengawas yang suka mengawasi. Nah, itu ada. Contohnya barakallahu fikum, ada orang muslimin mewakafkan tanah, suruh bangun masjid. Orang yang dipasrahin namanya nadhir. Paham ya? Antum nadhirnya nanti, pengawasnya. Jadi mulai dari pembangunan kemudian jadi masjid, kemudian kebersihan, kemudian bagaimana muadzinnya, bagaimana semuanya, nadhirnya ini pengawasnya, mengawasi. Ada orang yang macam-macam mau mengambil dilarang. Ada yang mau merusak misalkan dilarang juga. Namanya nadhir. Jadi dia boleh ngapa-ngapain boleh. Wah ini kurang, jendelanya kurang, tambah jendela misalkan. Wah ini kurang, ini ventilasinya kurang, tambah ventilasi misalkan. Wah ini kurang
kurang dingin tambah AC-nya misalkan. Dia ngapa-ngapain boleh karena dia sudah apa? Nadir. Pengawas di situ plus dia apa? Sekaligus yang memperhatikan urusan barakallahu fikum barang wakaf tadi itu. Namanya nadir namanya ya. Barakallahu nadir wakaf itu boleh ngapa-ngapain boleh. Selama itu kepentingan yang baik ya. Barakallahu fikum seperti itu. Selama itu perkara yang bermanfaat. Kita lihat, wa huwa man udzina lahu bitasarruf fil awqaf. Nadir itu seringnya kegunaan dan lafaz nadir itu diungkapkan yaitu mengenai apa? Nadir itu adalah orang yang diizinkan untuk berbuat tasarruf, berbuat terhadap suatu barang yang ada, yaitu dalam masalah wakaf. Barang ini wakafan itu kalau nadir boleh ngapa-ngapain dia, tapi bukan untuk pribadi ya. Boleh berbuat apa-apain masih bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan wakaf. Faham belum? Ana wakafkan masjid ini untuk ahlus sunnah. Ternyata sama dia, barakallahu fikum, ada yang kurang diperbaiki, jendelanya rusak sama dia diganti yang baru. Itu boleh gitu loh, walaupun wakafnya itu kan bukan milik dia gitu loh, milik orang yang mewakafkan tadi itu. Tapi kan dia nadir. Paham belum? Jadi kalau mengatakan nadir enggak boleh ikut campur. Nadir pokoknya diam saja, itu keliru pendapatnya. Namanya nadir boleh ikut campur selama itu kebaikan. Paham belum? Nadir pengawas. Pengawas sekaligus orang yang memperhatikan kekurangannya apa, kemudian berfungsi atau tidak. Paham belum? Jadi barang wakaf itu pun boleh dijual atau tidak, Ibrahim? Hukum asalnya enggak boleh dijual, tapi kadang ada enggak waktu-waktu boleh dijual? Boleh, ada. Kapan itu? Ketika namanya wakaf mu'attal namanya. Paham ya? Wakaf yang terhenti manfaatnya. Paham soal ini? Contohnya apa contohnya? Ada orang mewakafkan masjid di tengah hutan. Orang mau ke situ juga sepi, enggak ada yang ke situ juga. Akhirnya apa? Kan terhenti manfaatnya. Orang wakaf itu tujuannya apa sih? Biar pahalanya apa? Mengalir. Ya enggak? Pahalanya biar senantiasa sampai kepada orang yang mewakafkan tadi. Ternyata enggak apa? Enggak ada barakallahu fikum, enggak ada makmumnya, enggak ada jamaahnya. Intinya manfaatnya terhenti. Manfaatnya terhenti. Akhirnya apa? Akhirnya di saat itu masjid tadi dan juga tanahnya dijual. Laku. Nah, uang hasil jualan wakaf ini enggak boleh untuk pribadi. Tapi kapan? Tapi untuk apa? Kalau enggak untuk pribadi, untuk siapa? Dikembalikan ke wakaf lagi gitu loh. Paham ya? Ada wakafkan tanah plus masjid di tengah hutan tadi dijual, laku 2M. Paham ya? Karena tanahnya 5 hektar lebih lah. Paham ya? Kemudian masjidnya pun juga besar. Nah, uang 2M ini barakallahu fikum hasil penjualan tanah wakaf plus masjidnya tadi itu tidak boleh untuk pribadi. Paham ya? Tapi dialihkan kepada wakaf yang lain. Nyari tanah di kota, tanah kota ternyata harganya mahal-mahal, tapi kan beda. Kalau tadi kan 5 hektar, ini kan mungkin tanah kota mungkin dapat 1 hektar misalkan. Dibelikan 1M untuk tanahnya, yang 1M pembangunan masjid. Ternyata apa? Berjalan karena masjidnya apa? Untuk orang lewat-lewat itu dekat itu ya, dan makmumnya juga banyak, berarti jalan. Itu boleh. Jadi menjual barang wakaf untuk wakaf lagi boleh. Yang dilarang itu menjual barang wakaf untuk pribadi, itu dilarang. Paham belum? Oleh karena itu kalau ada makanan minuman di masjid wakaf lillah, wakaf masjid misalkan, itu harus dibedakan ya. Kalau wakaf lillah umum, tapi kalau wakaf lil masjid jangan dibawa kemana mana. Paham ya? Anak pernah jumpai itu minyak wangi, ditaruh itu ya di belakang masjid itu wakaf lil masjid, udah gunakan di situ. Jangan digunakan bawa pulang, jangan. Karena apa? Karena amanahnya wakaf itu masjid. Paham belum? Atau mushaf, waqfun lil masjid, untuk masjid dan dibawa pulang. Paham ya? Kecuali kalau waqfun lillah itu umum. Wakaf lillah. Umumnya maksudnya bagaimana? Dibawa kemana pun enggak masalah, tapi enggak boleh jual belikan itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau ada air, bagaimana air? Air galon waqaf lil masjid, waqfun lil masjid. Dia dari rumah bawa apa? Bawa botol aqua kosong misalkan. Karena airnya air RO enak kan? Dia ke masjid ngisi, bawa pulang enggak boleh. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena untuk masjid. Orang-orang yang ke masjid silakan tafadhol, tapi kalau orang luar ngambil ke situ bawa pulang ya jangan. Karena apa? Menyelisih wakafnya. Seperti itu. Penting itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil lagi. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu hina awqafa nasibah min Khaybar bi masyuratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala talihi Hafsah. Na'am barakallahu fikum zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'ashat wa man ba'daha dawur ra'yi min ahliha ay min ali Umar. Nah, maksudnya apa? Saat itu barakallahu fikum mengenai nadir ini sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan bagiannya dari barakallahu bagian Khaybar. Nah, dengan musyawarah
Rasulullah SAW wa qala tali Hafsah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nanti barakallahu fiikum berikutnya yang menerimanya, yang mengurusinya adalah Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nah, yaitu selama dia masih hidup dan orang setelahnya. Dari kalangan orang yang berilmu, punya pikiran yang bagus, dari keluarganya, maksudnya keluarganya apa? Min Ali Umar. Berarti umum sifatnya tapi untuk keluarganya. Paham belum? Yang ngurusin wakaf tersebut itu, yang ngurusin ngawasi itu barakallahu fikum Hafsah istri Rasulullah SAW selama dia masih hidup dan orang setelahnya dan orang setelahnya yang mereka punya apa? Yang mereka berilmu dari keluarganya itu maksudnya min Ali Umar, itu keluarga Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini termasuk apa? Termasuk yang namanya nadhir. Nadhir itu boleh umum, banyak itu boleh, tapi ada apa? Ada ketentuannya. Taruhlah gini, ini nanti masjid ana wakafkan lillah, tapi antum yang jadi pengurusnya selama antum masih hidup. Kalau antum meninggal, anak antum. Kalau udah meninggal berikutnya itu boleh kayak gitu ya. Barakallahu fikum, tapi enggak boleh dijual belikan tadi, ingat-ingat. Naam. Amsilatun, contoh-contohnya. Misalul wakil, contoh perwakilan, antaqul li syakhsin. Contohnya adalah kamu katakan kepada seseorang, "Ya fulan, wakaltuka an tashtariya li kadza wa kadza." Fa hadza wakil. Mudah sekali contohnya ini. Barakallahu fikum, contoh perwakilan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, contohnya kamu berkatakan kepada orang, "Ya fulan, aku wakilkan kamu untuk membelikan untukku seperti ini." Maka ini wakil. Paham belum? Contohnya, ana ngomong sama antum, Bang Irsyad, tolong ana belikan Pampers namanya ukuran S misalkan di Alfamart sebelah. Uang tak kasihkan antum. Namanya apa namanya? Perwakilan. Jadi antum menggunakan uang itu bebas tuh selama belikan Pampers. Paham ya? Kalaupun selebihnya dibalikkan kepada pemiliknya. Paham ya? Itu contoh aja seperti itu perwakilan. Mudah kan? Itu perwakilan seperti itu. Jadi perwakilan itu orang yang sudah menjadi wakil tadi bebas menggunakan harta itu sesuai dengan amanahnya gitu loh ya. Paham maksudnya nih? Antum paham enggak alhamdulillah? Paham ya? Ayo, ini penting ini. Karena suatu ketika terjadi enggak seperti ini? Suatu ketika terjadi antum misalnya sudah menikah, punya anak. Paham ya? Antum mau keluar malas, sakit lah taruhlah. Ngomong sama anak antum, "Ya bunayya, wahai anakku, tolong abi belikan es jus atau es buah di sebelah rumah sana, ini uangnya." Namanya perwakilan itu loh. Antum ngasih uang ke anak antum untuk belikan buah atau es itu namanya perwakilan. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu contoh saja. Berikutnya, misalun wasi, contoh yang wasi. Insanun yusi bi sulusi malih. Ada orang dia berwasiat dengan sepertiga hartanya fi a'malil bir, pada perbuatan-perbuatan kebaikan. Untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa yaj'al at-tasarruf ila fulan bin fulan. Kemudian dia menjadikan agar yang melakukan perbuatan tersebut, barakallahu fikum, agar memberikan harta, barakallahu fikum, wasiat tersebut kepada si fulan bin fulan. Paham belum? Paham ya? Jadi ada orang wasiatkan, aku wasiatkan tolong sepertiga hartaku ini nanti kalau aku meninggal dunia diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Akhirnya dia apa? Orang yang mendapatkan wasiat ini menjadikan hartanya diberikan kepada fulan bin fulan. Dikasihkan kepada fulan bin fulan yang orang itu layak gitu loh. Layak untuk mendapatkannya. Fa hadzal ladzi yatasarraf fi sama wasiyan, orang yang menggunakan harta pemilik menggunakan harta si mayit yang meninggal tadi itu karena wasiat, itu namanya orangnya wasi namanya. Wasiyun itu orang yang melaksanakan wasiat, mendapatkan wasiat tapi dia yang melaksanakannya. Paham ya? Barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Ihsan mafhum? Ewa. Li'annahu udzina lahu bitasarruf, karena dia sudah diizinkan untuk apa? Untuk harta tersebut agar dia menggunakan atau barakallahu fikum menggunakannya, agar dia menggunakannya ba'dal maut, setelah meninggal. Setelah meninggalnya si mayit tersebut. Paham soal ini ya? Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik, namanya wasi namanya. Jadi orang ini tadi, barakallahu fikum wa fidakumullah, sebelum meninggalnya dia ngomong, "Aku wasiatkan sepertiga hartaku ini untuk perbuatan kebaikan, untuk bantu pondok, bantu masjid misalkan." Paham ya? Kemudian paham enggak Isa? Kemudian apa? Kemudian orang yang diwasiati ini, orang yang diwasiati ini barakallahu fikum langsung menggunakan hartanya diserahkan kepada fulan bin fulan yang itu berhak dan layak mendapatkannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu berarti sah sudah ya. Kemudian berikutnya, wa bihadza na'rif
tasnam wa bihadza na'rif tasamuh ba'dil kuttab alladziina yaktubuna al-wasaya. Dengan inilah kita mengetahui na barakallahu fikum tasamuh itu saling memaafkannya sebagian para sekretaris yang mereka menulis al-wasaya wasiat-wasiat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat tajiduhu yaqul, engkau menjumpai dia mengatakan ausa fulanun bikadza wa kadza wal wakil fulan, si fulan mewasiatkan dengan hartanya sekian-sekian dan yang diwakilkan yang mewakili adalah si fulan. Wa hadza ghalat wa tasahul, ini kekeliruan karena perwakilan lain. Perwakilan lainnya. Kenapa? Karena perwakilan itu sudah pihak keberapa? Pihak kedua daripada wasi ini. Wasi itu pihak pertama, wasi malah mewakili orang lain. Jangan. Paham belum? Orang yang diwasiati itu dia yang berhak untuk melaksanakan wasiat tadi itu. Jangan malah diwakilkan orang lain itu loh. Paham ya? Akhirnya tercatat, nah double kan, yang wasi juga tercatat, yang wakil juga tercatat. Ini kata beliau ghalatun wa tasahulun. Ini termasuk kekeliruan dan bermudah-mudahan. Bal naqul as-shawab al-wasi fulan. Cukup. Ya, cukup mengatakan al-wasi fulan, yang mendapatkan wasiat si fulan. Jadi si fulan itulah yang akan menerapkan nanti. Perkara untuk nanti titip orang diwakilkan lain lagi pembahasannya, tapi cukup satu gitu loh, cukup satu saja biar orang paham. Fa idza qala qailun, kalau ada yang mengatakan hal hunaka farqun bainal wakil wal wasi, kalau ada yang mengatakan apakah di sana ada perbedaan antara wakil dan wasi, qulna na'am, kita katakan iya. Al insan idza wukila famata al muwakkil in fasakhatil wakalah. Penting, orang itu kalau diwakilkan dengan suatu barang, paham ya? Nah, diserahkan kepada dia suatu barang, kemudian yang diwakili tersebut, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau terjemahnya gini aja. Al-insan idza wukila, orang itu apabila diserahkan kepada suatu barang, kemudian orang yang diserahi urusan ini, diserahi barang ini meninggal, paham ya? Wakilnya ini meninggal, in fasakhatul wakalah, berarti perwakilannya batal sudah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, jangan langsung diambil orang itu. Contohnya si A sama si B. Si B mewakilkan si A, tolong ana belikan motor Jupiter Z tahun 2007 misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dengan harga berapa, cari yang harga 6 juta, ini uangnya 6 juta. Namanya perwakilan kan? Ternyata yang mau beli ini meninggal dunia gitu loh. Dilanjutkan atau tidak? Yang enggak dilanjutkan 6 juta balikkan pada orang yang apa yang nah barakallahu fikum mewakilkan tadi itu. Paham belum? Nah, caranya gitu. Kama lau qala li syakhsin, sebagaimana kalau seandainya dia berkata kepada seorang, wakaltuka fi bai'i baiti, aku wakilkan kepadamu. Paham ya? Aku wakilkan kepadamu urusan penjualan rumahku. Paham ya? Nah, jadi sudah diselesaikan ini ya. Jadi orang ini mewakilkan kepada orang lain agar menjualkan rumahnya. Summa matal muwakkil. Kemudian orang yang apa? Si wakil tadi itu meninggal qabla bai'il bai', sebelum terjual rumahnya. Paham belum? Meninggal sebelum terjual rumahnya. Kita lihat sini. In fasakhatil wakalah, berarti apa? Transaksi perwakilan ini gagal sudah. Putus. Nah, enggak boleh lanjutkan lagi ya. Li'anna milkal bait intaqala ilal warasah. Karena kepemilikan rumah pindah ke mana? Pindah ke ahli waris. Paham belum? Enggak jadi dijual. Nah, seperti itu. Wa hum qad la yardawna bihadzal wakil. Bisa jadi mereka ahli waris enggak ridho dengan wakil ini. Paham belum? Paham soalan Ibrahim ya? Jadi kalau ternyata meninggal, yang orang yang wakil tadi meninggal, jangan dilanjutkan itu loh. Kembalikan kepada ahli warisnya. Rumahnya dulu mau dijual sama si fulan, Mbah fulan. Tapi ternyata Mbah fulan meninggal, berarti enggak jadi dijualkan. Kembali ke ahli waris. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, lakin wasiyah, tetapi kalau wasiat itu idza qala, apabila dia mengatakan na'am barakallahu fikum, ausaitu ila fulan, aku mewasiatkan kepada si fulan bin fulan bi kata wa kata, dengan seperti ini dan seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Fa innaha la tabtul bil maut, maka yang seperti ini enggak batal dengan kematian. Paham belum? Contohnya si A pernah mendapatkan wasiat dari si B. Si B ngomong si A, tolong nanti kalau ana meninggal dunia, rumah yang belakang masjid itu tolong dijualkan. Si B ngomong sama si A. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Wasiat ya, dijualkan, kemudian hartanya diserahkan kepada fuqara'ul masakin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau wasiat beda ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang
dapat wasiat ini meninggal dunia gitu loh. Belum sempat jualkan rumah tadi itu, belum sempat melaksanakan wasiat tadi itu sudah meninggal dunia, maka berpindah kepada orang yang berikutnya. Paham ya? Nah, untuk menjualkan rumah tadi karena wasiat daripada si B tadi itu. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini dikit lagi. Kata beliau, li'annahu minal ma'lum annal wasi la yatasarraf illa ba'dal maut. Dikarenakan perkara yang sudah diketahui bahwasanya wasi, orang yang mendapatkan wasiat itu tidak boleh dia menggunakan atau melaksanakan kecuali setelah meninggalnya. Jadi kalau belum meninggal ya jangan dijual gitu loh. Antum lihat wasiatnya. Kalau wasiatnya itu ngomong seperti tadi, berarti dipahami baik-baik. Jadi kalau belum meninggal ya jangan dijual. Jadi wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal. Banyak sekali kejadian-kejadian, kisah saja ya. Dulu ketika di Damas, ikhwah kita perang, ada yang maju di depan, di belakang, tengah, ada yang terkena mortir, ada yang kena bom, atau kena granat. Itu biasanya mereka nyimpan wasiat di buku tulis mereka biasanya. Dan alhamdulillah ikhwah langsung buka, ada nemu tulisan, nanti anak kalau meninggal dunia tolong dimaafkan kesalahan-kesalahan anak punya hutang di toko sebelah sekian dan tolong sampaikan salam anak buat Syekh Yahya, itu ada juga. Dan nanti tolong sampaikan pada beliau untuk mendoakan agar diterima menjadi orang yang mati syahid, itu ada juga. Di wasiat itu dipersiapkan. Paham ya? Dipersiapkan agar nanti kalau meninggal dunia itu ada sesuatu yang dia tinggalkan sehingga orang tahu hutangnya berapa, itu kan penting. Kadang kalau orang enggak mempersiapkan itu kadang orang enggak tahu hutangnya berapa itu loh. Dalam keadaan bentuknya tertulis dan semisalnya, kecuali dia sempat ngomong. Yang terakhir, misalnya nadir, contoh yang nadir, an yakunal qail, ada orang yang mengatakan, misalkan ada orang yang mengatakan, inni waqaftu hadha syai' ala talabatil ilm wan nadir alaihi fulan. Wa qad istalaha al-fuqaha rahmatullah ala annahu ala an yusamma nadiran. Perhatikan baik-baik ini. Contohnya, ada orang yang mengatakan, aku wakafkan bangunan ini, contohnya ya, aku wakafkan sesuatu ini untuk para penuntut ilmu, para pencari ilmu, dan kamu yang pengawasnya. Paham belum? Kamu yang jadi pengawasnya. Pengawas memperhatikan barang tersebut, dan ahli fikih mereka mengistilahkan dengan apa? Nadhiron, dinamakan nadir. Wa in kana hukmuhu hukmul wakil, walaupun hukumnya seperti perwakilan. Mirip enggak tuh enggak? Mirip kan? Bentuknya kayak perwakilan kan, seakan-akan aku wakilkan rumah ini untuk thalabatul ilm. Paham ya? Nah, mirip, cuman para fuqaha menamakan tunadir, kamu yang mengawasinya, kamu yang mengaturnya, kamu yang ngurusinya. Paham belum? Nadir itu pengawas, pengatur, pengurus itu. Nah, yang ngurusin kalau kurang atau rusak memperbaiki dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, fa idza tasarrafa an-nadir tasarrufan ma'dzunan fihi min qibalil malik aw min qibalil syari' fa huwa kal malik. Masyaallah. Apabila nadir tersebut berbuat sesuatu dengan perbuatan yang diizinkan, yang diizinkan dari pemiliknya atau diizinkan oleh syariat, maka dia seperti pemiliknya. Memakmurkan masjidnya, barakallahu fikum, masjid dan mengadakan, ada muadzinnya, ada imamnya misalkan. Wal yu'lam, dan hendaknya ketahui anna qaulana, bahwasanya ucapan kami, innal mutasarrif fil waqf yusamman nadiran, bahwasanya orang yang melaksanakan atau orang yang menyelenggarakan pada wakaf tersebut dinamakan nadir, yanbaghi at-tafattun lahu, tapi perlu tafattun, perlu kita berhati-hati. Perlu perhatian penuh terhadapnya. Maknanya biar enggak keliru gitu ya. Li'annana nara katsiran min ikhwanina, karena kami melihat kebanyakan dari saudara-saudara kami, alladzina yaktubuna al-awqaf, yang mereka mencatat menulis wakaf, ini benda-benda wakaf, yaqul, dia mengatakan hadza waqfun ala kadza wa kadza wal wakil alaihi fulan. Ini wakaf atas barang ini wakilnya adalah fulan. Ini kekeliruannya, seharusnya disebutkan dulu. Nah, wa hadza wa in kana sahihan, walaupun secara zahir ini sahih min haitsul jumlah secara global, lakin al-aula wal ahsan, tapi yang lebih pantasnya adalah an yu'abbir bima abbara bihil fuqaha wa salafus salih. Hendaknya dia mengungkapkan dengan ungkapan yang diungkapkan oleh fuqaha, ahli fikih dan para salaf terdahulu. Fayaqul badalan min qaulihim al-wal wakil fulan bin fulan, maka hendaknya dia mengatakan sebagai gantinya, wakilnya adalah fulan bin fulan, wan nadir alaih fulan bin fulan. Yang jadi pengurusnya, pengawasnya adalah fulan bin fulan, itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya ada 3 tadi itu ya, al-wasi, an-nadir, kemudian al-wakil. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.